Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tipe data fundamental. Tipe data apa aja yang dipakai di program C++ ini. Kemarin kita sudah belajar tentang integer ya, int, integer. Oke, kali ini kita akan mengenal tipe data yang lain selain integer. Ada float, ada long, ada short, ada char, ada boolean, dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke pembahasan macam-macam tipe data yang ada, saya akan menjelaskan sebenarnya tipe data itu bisa menampung berapa nilai sih, bisa menampung berapa jumlah angka sih di tipe data itu, angka atau karakter seperti itu ya. Di sini contohnya saya ngasih variabel A dengan tipe data integer. Saya berikan A itu nilai 1. Nah, A ini bisa dapat nilai 1 ini dari mana sih? Gimana sih sistemnya dia bisa menerima nilai 1 dari sini? Saya jelaskan. Jadi gini, tipe data itu ada hubungannya dengan memori komputer kalian. Jadi semakin besar data yang tersimpan di variabel ini, maka penggunaan memorinya juga akan semakin banyak. Nah, jika kalian menggunakan tipe data yang tidak efektif, misalkan kalian cuma menggunakan nilai kecil, angka kecil, tapi menggunakan tipe data yang bisa menampung angka miliaran misalkan. Jadi tidak akan efektif, jadi akan sia-sia aja ya. Jadi kalau bisa sesuaikan kira-kira angka yang digunakan itu menggunakan tipe data yang mana. Lebih baik menggunakan tipe data yang mana. Terus kita akan melihat tipe data ini mempunyai nilai maksimum berapa, mempunyai nilai minimum berapa. Yuk kita lihat. Kayak gini. Ini kan kita sudah deklarasikan tipe data integer di variabel A, kita berikan nilai 1. Jadi kalau misalkan kita tampilkan di konsol, kita tampilkan di sini cout, kita panggil variabel A. Kita compile. Nanti akan muncul nilai 1. Angkanya 1 di sini. Kita akan melihat si A ini besar datanya berapa ya, karena kan kita pakai memori ya di dalam komputer kalian. Kita akan melihat besarnya data si A ini berapa sih. Caranya seperti ini. Pertama kita tampilkan dulu cout ke layar, terus kita ketikkan keywordnya atau kata kuncinya adalah size of. Size of ini adalah bawaan dari C++ nya. Size of, kita panggil variabel A. Kita akan tahu besarnya berapa sih si A itu, besar datanya. Oke, kita compile. Oke, 4 itu artinya adalah 4 byte. Oke, biar lebih jelas kita tambahkan di sini 4 byte. Oke, 4 byte sama 4 bit itu bedanya apa? Sebelum kita maju, kita akan lihat dulu byte itu apa, bit itu apa. Jadi gini, kita analogikan seperti ini. 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, memori management yang di komputer itu pakainya adalah byte. Nah, kita akan melihat sekarang 8 bit itu seperti apa. Ibaratnya gini, kita punya 8 kotak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita punya di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, 8 bit. Ini isinya tuh kalau nggak 0 ya 1. 0 atau 1. Jadi semuanya ini itu adalah 1 byte. Nah, di sini nilainya adalah 4 byte. Jadi di sini nilainya kita kalikan 4. Jadi ada berapa? 8 bit dikali 4. Jadi ada berapa? 32 bit. Jadi kesimpulannya adalah integer
itu nilainya adalah 32 bit. Jadi kita analogikan seperti ini, ada 0, 0 itu sampai 32 kali. Nah, di integer di bagian depan ini digunakan untuk nilai plus atau minus. Jadi satu kode di depan ini kita gunakan plus dan minus, jadi maka akan tinggal plus atau minus. Jadi tinggal 31 bit yang bisa digunakan. Jadi kita punya 2 pangkat 31. Itu sekitar 214783648. Ini ya jumlah datanya, ada 214 jutaan. Jadi nilainya itu kalau di sini kita nilainya dari 0 ya. Kalau dari 0 mulainya maka akan menjadi 214783647 karena 0 sampai segini. Kalau ini kan dari 1 sampai segini. Karena kita mulai dari 0 maka akan turun 1. Nah, nilainya ini yang saya jelaskan tadi di awal ini bisa nilai plus atau minus. Jadi bisa positif atau bisa nilai negatif. Jadi bisa digunakan nilai maksimalnya itu segini, maksnya itu 0 sampai 21478 ini, minimalnya itu adalah 214783648, itu nilai minimalnya. Jadi kita nggak bisa semena-mena memasukkan nilai tipe data integer itu berapa. Jadi nggak bisa lebih dari ini atau nggak bisa kurang dari ini. Jadi 1 byte itu adalah 8 bit. Mudah ya, gampang ya. Itu tadi baru integer. Jadi gimana cara kita menambahkan di sini? Kita bisa menggunakan fungsi ini, cout. Kita tampilkan kodenya numeric limits. Kita masukin tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Oke, kita titik 2, nilainya kita ambil maksimalnya berapa sih? Kita ketik max, kemudian kita tutup ganti baris. Oke, sudah. Kita compile. Nah, kenapa error? Karena di sini belum dideklarasikan include-nya. Kita tambahkan include lagi, include limit. Oke, kita coba compile. Nah, sama ya, 21474836647. Ini adalah nilai maksimalnya. Sama ya kayak ini ya, 214783647. Oke, jadi jangan semena-mena memasukkan nilainya ke sini ya. Nggak boleh lebih banyak dari ini ya, kasihan nanti komputernya. Oke, ini adalah nilai maksimalnya. Untuk nilai minimalnya berapa? Oke, kita tinggal copy yang ini. Kita pindah ke bawah. Kita berikan nilai minimalnya berapa sih? Oke, kita coba nilai minimalnya itu adalah, nah, 21474836648. Sama ya, cuman selisih 1 aja sama 7 dan 8 ini. Ya, benar. 48. Oke. Ini adalah nilai maksimal dan nilai minimal dari integer. Batas atasnya berapa dan batas paling bawah itu berapa nilainya. Misalkan kita salin di sini. Kita pindah ke sini ya. Oke, ini kita compile. Ini masih dalam batasnya ya. Kita compile, dia mau jalan. Nilainya ini muncul. Ya, kita akan panggil di sini cout A ini, kita panggil maka muncul di sini. Kalau kita coba masukkan nilai yang paling banyak, kita misalkan kita masukin 650. Kita coba compile. Maka nggak bisa. Dia cuma sampai batasnya 646. Jadi di sini nanti akan ada peringatan ya. Peringatan kalau nilai yang kamu gunakan itu. Nah, di sini ada peringatan. Karena nilai ini sudah mencapai batas maksimalnya, jadi nggak bisa.
nggak bisa dimasukkan ke sini karena dia akan otomatis muncul nilai yang paling maksimal. Ini nilai maksimalnya ini, sedangkan kita masukin nilai maksimalnya adalah lebih dari batasnya, maka tidak akan bisa ada peringatannya, ada warningnya di sini. Oke, ini tadi adalah integer ya. Nah, ada yang lebih besar daripada integer tipe datanya, yaitu adalah long. Long, kita gunakan variabel b, kita isikan nilainya adalah 6. Nah, long ini dia 2 kali lipatnya dari integer ini. Kalau integer tadi nilainya adalah 32 bit atau di sini adalah 4 byte. Kalau di long dia nilainya adalah 8 byte. Ini kalau long. Kemudian jika pengen menggunakan lebih kecil lagi untuk penggunaan tipe datanya, di sini ada sort. Sort misalkan kita deklarasikan variabel c dengan nilainya adalah 7. Kemudian di sini kita tampilkan size of c, kita outputkan nilai c berapa, harusnya nanti tampil 7. Kemudian di sini kita rubah sort. Di sini kita rubah sort. Oke, kita compile. Lihat ke buku. Nah, ini muncul ya. Oke, kita menampilkan sort, kita tampilkan variabel c, maka akan muncul 7 di sini. Kemudian size-nya C itu ada 2 byte. 2 byte itu berapa? 2 byte itu adalah 16 bit ya. 2 dikali 8 adalah 16 bit. Jadi kotaknya ini nanti ada 16 kotak ya, 16 bit ya. Oke, itu sort. Kemudian ada tipe data selanjutnya, ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian ada bilangan desimal. Desimal itu berapa? Desimal itu kalau pakai koma ya. Oke, bilangan desimal. Kalau bilangan desimal di sini ada tipe data float. Float di sini bukan minuman ya. Nah, kamu tahu kan float? Ya, di sini bukan minuman tapi adalah tipe data float. Kita misalkan pakai variabel d. D sama dengan kita berikan nilai 1,0. Kemudian yang selanjutnya selain float ada double. Double kita berikan bebas ya, yang penting desimal aja. Misalkan saya berikan 2,5. Ingat titiknya itu bukan koma tapi titik. Desimalnya nggak pakai koma tapi titik ya. 1,0, 2,5. Oke, kita akan cek di sini. Kita tampilkan variabel size of di sini kita rubah. Kita ganti di sini, misalkan kita pengen tahu batas atasnya double itu berapa, kita lihat di sini double, kita ganti di sini juga double. Oke, kita compile, lihat ke buku. Itu lagi lagunya. Ya, di sini ada 8 byte. 8 byte itu ada berapa? 8 dikali 8 adalah 64. Wow, 64 bit, banyak banget. Jadi nanti kotaknya ini ada sejumlah 64. Itu penggunaan di memori kalian. Lumayan berat nanti di memori ya. Terus kita sudah tahu batas maksimalnya, batas minimalnya adalah, wah ini banyak banget sampai nggak bisa ditampilkan di sini ya. Nah, ini ada sekitar miliaran, triliunan mungkin ya, triliunan angka di sini. Itu double. Kemudian ada tipe data yang lain, yaitu adalah karakter. Karakter itu ya huruf. Satu huruf itu adalah karakter. Deklarasinya gimana? Deklarasinya adalah seperti ini. Char, ini adalah deklarasi karakter. Kemudian kita tampilkan variabel f. Kita isi variabel f itu dengan huruf A misalkan. Oke, kita akan coba nampilkan di sini. Variabel f tadi nilainya adalah A ya. Seharusnya nanti muncul A di sini. Size of f, kita tampil variabel f. Ini kita rubah char. Char itu nilainya adalah 1 bit. Char. Oke, kita compile. Ya, 1 byte ya. 1 byte. Karena ini adalah kumpulan dari karakter. Semua karakter ada muncul di sini semua. Itu nilainya adalah 1 byte. 1 byte itu adalah 8 bit. Kenapa nggak menggunakan 1 bit aja? Kenapa nggak menggunakan 1 bit ini aja, Pak? Ini kan bisa ya gunakan 1 ini. Nah, di memori komputer itu penggunaannya berdasarkan byte-nya, bukan dari bit-nya. Jadi otomatis
satu angka itu akan masuk ke byte, ke 8 kotak ini. Jadi nggak bisa cuma dipakai satu. Jadi otomatis akan menggunakan 1 byte atau 8 bit ini. Ya, ingat itu bedanya byte sama bit. Kemudian tipe data yang selanjutnya ada tipe data kondisi, yaitu boolean, benar dan salah. Boolean, kita deklarasikan bool, kita udah pakai F, sekarang pakai G. Bool kita isi dengan true. Ini adalah tipe data bisa digunakan hanya untuk true dan false, atau benar dan salah. Itu adalah tipe data boolean. Dua kondisi, kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak benar ya salah, kalau nggak true ya false, itu aja ya. True itu 1, salah itu 0. Ini tadi adalah kita komentarin, ini adalah karakter. Ini menggunakan 1 bit. Sebenarnya ada satu tipe data lagi, tapi sebenarnya ini bukan tipe data ya, karena di sini kita akan menggunakan string. String ini adalah kumpulan dari karakter. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan kalimat, itu bisa menggunakan kumpulan karakter. Itu deklarasinya seperti ini. Ini saya berikan kumpulan karakter. Itu bisa menggunakan string. Kita misalkan FG udah ada, kita pakai H. String H, kita masukkan halo. Oke, kita coutkan halo di sini ya. Kita panggil variabel H. Kita compile, maka kenapa salah? Oh iya, kurang titik koma. Oke, halo akan muncul di sini, dia manggil variabel H. Oke, ini adalah tipe data, bukan tipe data sih ya, tapi kumpulan dari char. Dia adalah string variabel H, dia diisi dengan halo. Oke, itu saja materi hari ini. Lumayan agak panjang ya, nggak apa-apa, karena ini adalah tipe data. Tipe data itu sangat penting di pemrograman kalian nanti, bakal sering kalian gunakan. Gimana caranya kalian memanfaatkan memori yang ada di komputer kalian lebih efektif, jadi nggak berat nanti komputernya. Gunakan tipe data yang seefisien mungkin. Kira-kira jika menggunakan nilai yang sedikit, kalian bisa menggunakan sort. Kalau misalkan kalian menggunakan nilai yang kira-kira agak sedang, itu bisa menggunakan int. Jika menggunakan desimal, kalian bisa menggunakan float atau double, bisa menggunakan char untuk karakter, dan seterusnya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.